Gitu ya Mas? Iya ya? dong. Kalau ternyata tidak terbuka pintu politiknya? Kalau saya nggak punya kemampuan artikulasi politik yang baik, yang mungkin ya nggak bisa seperti sekarang ini kan. Nah, sebagai ahli komunikasi politik, artikulasi politik Mas Dhani gimana, Bang Hensat? Ya itu memang nggak kelihatan ya, walaupun di lagu-lagunya sebetulnya memang arah-arahnya tuh perjuangan politik. Cintanya itu cinta ke politik. Tapi kalau kita memahami Ahmad Dhani memang kecintaannya aja Soekarno, kemudian Prabowo gitu ya. Lihat aja sekeliling ini kan raja-raja semua, raja-raja ini kan politik semua. Jadi memang sebetulnya kalau dia mengatakan dia menyukai politik ya itu udah benar, udah tepat. Politik kan dunia yang kadang itu penuh dengan ketidakpercayaan. Nah, justru orang yang sudah menjadi dewa masuk ke politik itu justru menjadi bukan dewa lagi Mas Dhani, nggak takut pamornya turun, citranya kemudian berubah gitu. Ya kalau politik itu kan jabatan 5 tahunan ya. Kalau jabatan saya sebagai Ahmad Dhani kan selamanya. Nanti yang maksud jadi saya nggak perlu maintain lagi jabatan saya gitu loh. Dulu pejabat yang masih aktif di bisnis, setauku itu Deddy Mizwar. Ya. Iklannya masih jalan. Itu pun ada yang kritik karena definisinya pejabat tidak boleh memperkaya diri. Tapi dan saya orang bukan lain. Pejabat loh. Ntar dulu. Tapi terus sekarang kok banyak kayak Raffi tetap dengan bisnisnya. Deddy Corbuzier tetap dengan podcast itu kan mendatangkan duit. Nah kalau DPR boleh DPR itu bernyanyi itu kan makanya itu kalau saya kan tadi memperkaya di luar urusan memperkaya orang lain kan ketika Dhani nyanyi ada yang banyak yang diperkaya di luar urusan dewan. Ya nggak boleh nggak boleh itu kalau itu boleh. Jadi begini Mbak. Jadi saya itu kan tadi bilang bahwa 2029 kalau ada sesuatu yang lebih besar, artinya kalau sesuatu yang lebih besar itu saya nggak jadi DPR. Ya kan, bukan DPR. Karena kalau DPR itu kerjanya itu di pagi hari, siang, dan sore. Gitu. Jadi kalau di DPR itu rapat paripurna jam 9.30, selesai jam 11, jam 4 sore saya masih bisa manggung. Kalau di Jakarta ya. Atau kalau di Bali ya mungkin langsung naik pesawat ke Bali. Apalagi di Jakarta, masih main malam masih bisa manggung. Tapi kalau udah jadi di luar itu, kayak misalnya jadi Deddy Mizwar misalnya, dia wagub waktu itu ya. Iya wagub. Itu agak sulit, pasti kalau sekarang pasti dicemooh orang. Karena apa? Karena wagub itu nggak bisa sembarangan, dia harus bersama rakyat terus posisinya. Kerjaannya tuh lebih dari 9 to 5. Kalau DPR tuh kerjaannya nggak 9 to 5. Secara teknis, tapi secara beban moral bukankah Dewan Perwakilan Rakyat itu harusnya memang sama rakyat terus ya Mas? Jadi bukan cuma soal jadwalnya, kan orang bisa aja nanggap Dhani, nanggap Dewa bukan karena pure lagu-lagunya yang bagus Mas Purnafas, tapi karena ada kepentingan interestnya gitu loh. Tapi sulit juga tuh dijawab karena apa? Karena Dewa 19 sebelum aku masuk jadi anggota DPR, Dewa 19 jobnya udah serem banget. Gitu loh. Udah banyak. Kecuali sebelum Dewa 19, sebelum jadi anggota Dewan, jobnya Dewa 19 sedikit. Ketika jadi anggota Dewan, jobnya banyak lah. Itu patut dipertanyakan. Ini cocok nih pertanyaan saya. Gimana sih hubungan Mas Dhani dengan Jokowi dan Ahok sebetulnya? Kan itu ada kaitan sama job kan? Ada kaitannya itu sama jobs Dewa. Waktu Pak Jokowi berkuasa, berkurang kan jobsnya? BUMN enggak nih. Ini sekarang tanya nih, gimana tuh hubungan seorang Ahmad Dhani dengan Jokowi dan Ahok atau gini lah, bukan hubungan lah ya. Persepsi Ahmad Dhani terhadap Jokowi dan Ahok gitu. Sebenarnya kan waktu itu kan Partai Gerindra kan oposisi. Ketika Partai Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, ya sebenarnya udah selesai semua urusannya. Oh ya dulu. Yang dulu ya udah lupakan semua. Oke. Jadi hubungan dengan Jokowi dan Ahok gimana? Gak ada masalah. Udah oke. Baik-baik aja. Iya iyalah kan Prabowo-nya udah hidup Jokowi. Oh iya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah ketika jadi anggota Dewan ini jobnya lebih sepi atau lebih banyak sekarang? Sekarang ya mungkin sama aja sih sampai sekarang. Kita belum bikin survei ya kan dari Oktober dilantik sampai sekarang itu masih belum setahun kan. Sedangkan tadi kan udah lihat tuh tadi foto-foto tadi saya. Udah bikin saya belum bikin proyeksi setelah dilantik sama sebelum dilantik itu jobnya banyak mana belum bikin data. Nah, tapi saya rasa yang mencegah Dewa 19 atau Ahmad Dhani menjelajahi dunia musik lebih luas lagi waktu itu ya hambatan politik. Itu ada benernya. Oh bener kan? Itu ada benernya.
Ada benernya. Diekspor Jadi dong. dua periode itu Nggak mau sepi job ya diekspor. Mas? Nomor satu Once Waktu keluar. jadi oposisi. Jadi ada faktor, banyak faktor. Nomor 1 Once keluar dari Dewa tahun 2010. Oke, Lalu 2014 Pak Jokowi. Pak Jokowi berkuasa. Ya 2010 ke 2014 saya memang udah Dewa ya, udah sepi Dewanya ya, bukan Triat ya. Begitu Pak Jokowi berkuasa, saya tetap oposisi, ya otomatis nggak ada yang ngundang. Otomatis nggak ada yang ngundang, ada yang ngejob. Kalau dilihat juga satu lagi, Mas Dhani ini kan ada Dewa 19, Dewa, ada Triat, ada apapun banyak sekali ya. Tapi selalu ada Dhani di situ. Nah, yang aku mau tanya, Mas Dhani ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang benar-benar orang tuh nggak bisa mudah bekerja sama dengan Mas Dhani sehingga band itu harus putus nyambung, bubar gabung lagi? Kan ada tuh band yang memang udah solid aja dari lahir sampai sekarang jalan. Tapi kalau Dewa kan Misalnya. seperti itu. Aku bantu jawab, sorry, sebagai seniormu. Orang itu seniman makin bagus, egonya makin tinggi. Oh, Gak gitu ya, Mbak, ada ya? orang yang seniman egonya, ya pasti akhirnya bentrok, itu sudah wajar. Karena egonya tinggi banget. Makanya aku tanya tadi, sebutkan yang dari awal terus barengan sama. Gigi enggak lah. Kan ada bergantian juga. Oh iya. Tapi yang maksudnya pasti ada konflik di situ ya. Tapi Iya. yang benar-benar penuh dinamika itu dari Mas Dhani. Artinya ini sebenarnya lebih ke positif sih Mas. Artinya selalu ada Iya, Dhani iya. di situ. Itu kenapa sih? Apakah tidak ada yang mengimbangi kamu atau seperti apa? Nggak ada, banyak kesukaan aja aku. Aku banyak kesukaan aja. Di Dewa kurang ini, aku bikin Triat, ya kan. Di Triat dan Dewa nggak suka R&B, aku bikin musik R&B untuk Reza Artamevia misalnya, atau untuk Mahadewi, Dewi gitu. Aku suka pop yang ngepop banget, ya aku bikin The Virgin dan lain-lain. Jadi kesukaanku banyak aja gitu. Jadi idealisme loyalitas terhadap sebuah grup, tim itu seperti apa posisinya kan Mas? semua itu berdinamika kan. Ketika Once merasa egonya tinggi, dia mau keluar dari Dewa, ya kan? Aku mau bilang apa? Kan yang minta keluar kan Once, gitu. Jadi ya kita ya udah Once keluar ya akhirnya adanya Triat. Kalau dalam grup yang paling sering bikin konflik, susah diajak bicara siapa? Sebenarnya Dewa tuh nggak pernah ada konflik yang beneran. Sama Once juga nggak pernah berkonflik. Cuman tiba-tiba dia Once minta keluar aja. Karena kalau melihat karakter Mas Dhani ya, kalau di permukaan gitu Mas, apapun masalahnya kayak Dhani penyebabnya, ya nggak sih? Kesannya begitu, kesannya. Gini, gue mau mendalami tadi seni dan politik ya. Tadi, mohon maaf nih, Mbah Tejon ini mungkin tolong ditambahkan. Gara-gara pengalaman Mas Dhani misalnya seni dan politik, sekarang itu banyak banget seniman yang nggak mau ikut-ikutan masuk ke politik secara terang-terangan. Misalnya ada temennya Soleh nih, Siapa? maju ke Pilgub. Temen artisnya kan banyak. Cuma pada saat dia maju ke Pilgub, gue nggak deh bro, gue nggak ikut-ikutan. Sorry ya, lo sendiri aja gitu, silakan. Kenapa? Karena takut. Mereka menjadikan seni ini ladang uang untuk mendapatkan atau mencari nafkah. Jadi pada saat ada orang masuk ke politik dan beresiko, mereka menarik diri. Itu bedanya seniman-seniman lain dengan jaket yang sudah dimiliki oleh Ahmad Dhani. Dia santai aja. Bagaimana sih sebetulnya? Kenapa kemudian seni itu tidak klop dengan politik? Ternyata yang ditakuti oleh politisi itu bukan politikus, tapi penyair. Kenapa Wiji Tukul yang hilang? Karena syairnya. Kenapa yang dibenci Rendra? Karena syairnya. Dan jangan-jangan, kenapa Ahmad Dhani yang mesti dihalangi? Karena syairnya. Gimana? Mas Dhani merasa seperti itu nggak? Ya sebenarnya ketika saya di target untuk masuk penjara sebelum Pilpres 2019, ya dalam hati kecil saya sebenarnya saya sedih ya. Cuman dalam hati kecil ada kebanggaan. Penting juga ternyata saya untuk ditarget, gitu kan? Gitu kan? Ada nggak sih dalam hidup Mas Dhani yang membuat Mas Dhani itu takut? Kalau soal kebenaran, itu saya nggak pernah takut apa-apa kalau soal kebenaran. Ya. Kalau di luar kebenaran, Dan itu kan udah terbukti lah kalau soal itu. Itu di penjara bikin jadi lebih hati-hati nggak dalam bermedia sosial atau berucap di publik? Ya itu sekarang Instagram saya dipegang nyonya sekarang. Jadi saya nggak bisa sembarangan Instagram. Artinya dulu kalau yang belum tahu Mas Dhani tersandung kasus itu karena lebih kepada ada ujaran-ujaran kebencian, bukan karena ada kasus-kasus di luar itu. Itu ya, kan politik gitu. sebenarnya kan. Menganggap itu politik ya? Politik banget. Itu politik Ada yang ingin banget. menjegal seorang Ahmad Dhani? Itu udah pasti. Kan ketika saya ditangkap, bukan ditangkap, ketika saya di BAP, yang BAP saya minta maaf.
Maaf ya, ini mas saya perintah pimpinan gitu. Kalau sekarang Ketika P21 masuk ke kejaksaan, jaksanya minta maaf sama saya. Maaf ya mas, ini laksanakan perintah aja gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.